Ya, salam, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Shalom, anak-anak Mister kelas 2. Apa kabarnya pagi ini? Semoga semuanya dalam keadaan semangat, dalam keadaan sehat, dan tetap power, tetap semangat untuk belajar. Shalom, salam sejahtera, salam sehat buat orang tua kami, baik yang ada di rumah maupun yang sudah melaksanakan aktivitas atau pekerjaannya. Mari Bapak Ibu, kita selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada demi menjaga kesehatan kita bersama. Nah, untuk anak-anak Mister kelas 2, hari ini kita masih berbicara tentang tema menghormati orang yang lebih tua di lingkungan sekitar. Menghormati orang yang lebih tua di lingkungan sekitar. Apa tujuan materi kita mempelajari materi hari ini? Tujuannya adalah supaya kita mengetahui pengajaran Rasul Paulus kepada Timoteus di dalam hal menghormati orang tua, dan kita dapat meneladani sikap tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Kita mengetahui pengajaran Rasul Paulus kepada Timoteus tentang menghormati orang tua, dan kita dapat meneladani sikap itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, di minggu kemarin kita sudah membahas siapa yang disebut dengan orang tua. Yang disebut dengan orang tua adalah orang yang lebih tua daripada kita. Bukan hanya ayah dan ibu kita, tetapi semua orang yang lebih tua daripada kita, kita sebut sebagai orang tua. Siapa orang tua kita di rumah, siapa orang tua kita di tempat tinggal kita, siapa orang tua di lingkungan sekolah, dan lain sebagainya. Kemarin kita sudah bahas. Kemarin kita akan melihat bagaimana pengajaran Rasul Paulus kepada Timoteus tentang menghormati orang tua. Tetapi sebelum kita membahas itu, kita akan mengetahui dulu siapa yang itu Paulus, ya. Paulus, ya, sebelum menjadi rasul, ya. Paulus sebelum menjadi rasul atau sebelum menjadi pengikut Kristus, namanya adalah Saulus. Tetapi setelah dia bertobat dan menerima Tuhan Yesus, maka namanya diubah menjadi Paulus, ya. Paulus sebelum dia mengenal Tuhan Yesus, yang disebut dengan Saulus, lahir di Tarsus, ya, di Tarsus. Dan semasa mudanya, ya, Saulus tinggal di kota Yerusalem dan belajar tentang agama Yahudi dari guru Yahudinya yang bernama Gamaliel. Gurunya bernama Gamaliel. Setelah menjadi rasul Tuhan, Saulus berganti nama menjadi Paulus, ya. Dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, Rasul Paulus ini bekerja sebagai tukang kemah atau tukang tenda, ya. Rasul Paulus bertemu dengan Timoteus, ya. Timoteus itu di kota Listra, ya. Pada saat Paulus memberitakan Injil, dia bertemu dengan Timoteus di kota Listra. Timoteus itu anak dari ibu yang bernama Eunike dan neneknya adalah Lois. Dari ibu dan neneknya, Timoteus didik menjadi orang yang takut dan beriman kepada Tuhan sejak dia kecil, ya. Jadi Timoteus ini dididik oleh ibu dan neneknya menjadi orang yang takut dan beriman kepada Tuhan sejak masa kecilnya. Jadi Rasul Paulus mengangkat Timoteus itu menjadi anak rohaninya, menganggap Timoteus sebagai anaknya dan mengangkat dia sebagai anak rohaninya. Rasul Paulus mengajarkan Injil kepada Timoteus, ya. Ada hal yang menarik dalam pengajaran Rasul Paulus kepada Timoteus, yaitu Rasul Paulus mengajarkan Timoteus supaya menghormati orang tua. Apa pengajaran Rasul Paulus kepada Timoteus tentang hal menghormati orang tua? Yang pertama, memperlakukan orang yang lebih tua, ya, memperlakukan orang yang lebih tua itu sebagai bapak, ya. Yang pertama adalah memperlakukan orang yang lebih tua sebagai bapak. Yang kedua, memperlakukan orang yang lebih muda sebagai saudara, ya. Yang ketiga, memperlakukan perempuan-perempuan tua sebagai ibu, ya. Yang keempat, memperlakukan perempuan-perempuan muda sebagai adiknya. Dan yang kelima, apabila menegur orang-orang tersebut, harus dengan kelembutan dan kemurnian, ya. Sekali lagi, apa ajaran Rasul Paulus kepada Timoteus tentang menghormati orang yang lebih tua? Yang pertama, memperlakukan orang yang lebih tua sebagai
Bapak. Yang kedua, memperlakukan orang yang lebih muda sebagai saudara. Yang keempat, memperlakukan perempuan-perempuan tua sebagai ibu. Yang keempat, memperlakukan perempuan-perempuan muda sebagai adik. Dan yang kelima adalah apabila menegur atau berbicara dengan mereka harus dengan kelembutan dan kemurnian. Maka Timoteus menghormati dan menaati ajaran Rasul Paulus. Timoteus juga menjadi teman sekerja Rasul Paulus dalam memberitakan Injil di Makedonia, di Korintus, Tesalonika, dan Filipi. Maka di dalam Efesus 6 ayat 1 dikatakan di kitab itu, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Sama halnya seperti Timoteus yang menghormati neneknya, yang menghormati ibunya, dan juga Rasul Paulus, ya, maka kita pun juga harus menghormati orang yang lebih tua daripada kita, ya. Jadi apa yang telah diajarkan oleh Rasul Paulus kepada Timoteus itu nyata dalam kehidupan Timoteus. Memperlakukan orang yang lebih tua sebagai bapak, yang lebih muda sebagai saudara, ibu-ibu yang tua sebagai perempuan-perempuan tua sebagai ibu, perempuan-perempuan muda sebagai adik, menegur dengan penuh kelembutan dan kemurnian. Dan itu nyata dalam kehidupan Timoteus. Dia memperlakukan baik ibunya, baik neneknya, maupun Rasul Paulus dia hormati sebagai orang yang lebih tua daripada itu. Maka kita juga harus mempunyai sikap yang sama dengan Timoteus. Itulah ajaran Rasul Paulus kepada Timoteus dan yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apabila menegur orang lain dengan penuh kelembutan dan kemurnian, tidak ada kepura-puraan. Melihat orang yang lebih tua kita anggap sebagai bapak, melihat orang yang lebih muda daripada kita anggap saudara. Melihat perempuan-perempuan tua kita anggap sebagai ibu kita, perempuan-perempuan muda kita anggap sebagai adik kita, ya. Itulah yang dapat kita pelajari dari pengajaran Rasul Paulus kepada Timoteus. Semoga kita dapat melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian materi kita, Tuhan Yesus memberkati. Salam.